Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 hal yang terkait dengan persiapan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mercubuana Yogyakarta pada tahun 2021. Ada 3 hal utama yang akan menjadi topik bahasan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan e-learning pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 atau pertemuan sebelum ujian tengah semester. Ada beberapa evaluasi atau catatan. Yang pertama, video penjelasan materi ya, belum disimak sampai selesai. Ini masih ada sekitar 40% mahasiswa yang hanya membuka link tetapi tidak menyimak penjelasan materi hingga selesai. Misal ada penjelasan materi selama 10 menit ya, yang bersangkutan hanya menyimak sekitar 1 atau 2 menit ya. Nah, jadi hanya sekedar melihat saja ya, melihat tapi tidak menyimak, memahami penjelasan video tersebut. Kemudian yang kedua, aktivitas diskusi kelasnya. Nah, ini aktivitas diskusi kelas dalam setiap sesi pertemuan kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan secara daring ini, 75% mahasiswa itu sudah aktif ya, ini bagus ya. Dan hanya sekitar 25% ya mahasiswa yang kurang aktif ya. Bisa dikatakan aktif apabila mahasiswa yang bersangkutan menjawab pertanyaan pemantik, ya, kemudian memberikan argumennya ya, berdasarkan sumber data ya, kemudian menganalisisnya, ini dikatakan sudah aktif. Dikatakan belum aktif ya atau kurang aktif ya, apabila mahasiswa hanya menjawab ya, misal setuju atau tidak setuju ya, atau bahkan ada mahasiswa yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan pemantik atau terlibat dalam diskusi kelas. Ini masih ada, tapi jumlahnya sangat kecil ya, sangat kecil ya. Ya, kita perlu apresiasi jumlah 75% mahasiswa yang sudah aktif ini perlu dipertahankan ya. Kemudian yang ketiga, masih ada keterlambatan pengumpulan tugas ya, ini sebagian kecil saja ya. Rata-rata di tiap kelas paling ya 3, 4, 5 mahasiswa ini masih terjadi ya mengumpulkan tugas ya. Jadi terdeteksi di e-learning ya. Ini terlambat berapa menit, terlambat berapa jam itu terdeteksi. Dikhawatirkan apabila tugas tersebut sudah dinilai, kemudian baru upload tugas tanpa ada konfirmasi, ya ini nilainya akan kosong. Kan? Maka apabila ada keterlambatan pengumpulan tugas, silakan mahasiswa konfirmasi pada dosen penghapus. Kemudian yang keempat, masih ada format tugas yang belum sesuai dengan ketentuan. Misal diminta untuk upload dengan tipe PDF misalnya, tapi masih upload dalam bentuk dokumen ya. Ini nanti akan mempersulit proses koreksinya. Apabila diminta dalam bentuk PDF ya silahkan upload dalam bentuk PDF. Ya. Apabila dibentuk dalam bentuk foto ya silahkan upload dalam bentuk sesuai formatnya. Apabila diminta dalam bentuk link ya kita upload ke internet atau media sosial, kita diminta untuk mengumpulkan link ya cukup linknya saja. Dan format ini harus disesuaikan untuk mempermudah proses koreksi. Yaitu evaluasi perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Kemudian untuk persiapan ujian tengah semester ya, yang pertama tipe soal yang akan diberikan adalah soal pilihan ganda ya. Berasal dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya. Jadi materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, kemudian video penjelasan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya. Bahan diskusi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Yang fokus pada pendidikan Pancasila ya.
Di pertemuan awal sudah kita sepakati kalau pertemuan 1 sampai pertemuan 7 akan membahas mengenai Pancasila, kemudian pertemuan 8 sampai pertemuan ke-14 akan membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan. Nah, nanti bahan ujian tengah semesternya adalah pendidikan Pancasila, kemudian bahan ujian akhir semesternya adalah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian jumlah soalnya 100 ya, jumlah soalnya 100 ya. Yang sebelumnya pernah kita tawarkan bagaimana kalau jumlah soal 50 ya. Ternyata dari materi yang sangat banyak itu, kalau soal hanya 50 masih dirasa kurang. Maka jumlah soal adalah 100. Jumlah soal pilihan ganda 100, masing-masing soal memiliki bobot 1. Jadi nanti kalau dari 100 soal bisa mengerjakan 90, berarti nilainya 90. Kalau mengerjakan 95, benar 95, berarti nilainya 95. Pelaksanaan ujian sesuai jadwal yang sudah tertera di sistem informasi akademik. Jadi pelaksanaannya sesuai dengan jadwal, kemudian waktu pelaksanaannya 120 menit. Karena jumlah soalnya 100 ya. Jadi nanti ada waktu 120 menit dan dikerjakan melalui akun e-learning Mesubana Yogyakarta. Jadi kita buka akun e-learning kita, kemudian nanti cari pada pertemuan ke-8 ya, setelah UTS ini. Pertemuan 8 ya, di 8 ada ruang khusus ujian tengah semester ya. Nanti silakan dikerjakan di sana. Setelah kita mulai mengerjakan, waktu akan berjalan ya, waktu akan berjalan. Jadi jangan sampai kita setelah mengerjakan dapat 1 atau 2 soal, kemudian kita tinggal ya, jangan sampai. Jadi setelah mulai mengerjakan ya, dipastikan kita siap di depan laptop atau di depan handphone kita. Jangan sampai nanti setelah mengerjakan kita tinggal, kita melakukan aktivitas yang lain sehingga waktu akan berjalan nanti. Kalau waktu sudah selesai akan ke-close secara otomatis. Itulah persiapan ujian tengah semester. Kemudian yang selanjutnya rencana tindak lanjut ya, pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14 yang akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan. Ada beberapa catatan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama mahasiswa ya, ini diusahakan menyimak video penjelasan materi itu sampai selesai ya, jangan hanya datang kuliah kemudian presensi ya, kemudian buka link videonya ya, tapi hanya semenit atau 2 menit saja ya. Nah, jangan sampai karena nanti bisa jadi penjelasan tersebut menjadi bahan ujian akhir semester. Kemudian mahasiswa perlu ya meningkatkan aktivitas diskusi kelasnya ya, dengan cara merespon pertanyaan pemantik. Jadi di setiap sesi diskusi, di setiap pertemuan kan sudah ada pertanyaan pemantik ya, silahkan mahasiswa merespon pertanyaan tersebut. Ya. Kemudian mahasiswa juga bisa melengkapi jawaban mahasiswa yang lain. Ya. Bisa juga menyanggah ya, saya tidak setuju atas jawaban saudara A, saudara B, saudara C. Ya. Bisa juga melengkapi, saya ingin melengkapi jawaban saudara A ya, dengan contoh ini, ya, dengan pemberitaan ini, ya, dengan link berita ini, dan lain sebagainya. Bisa juga mahasiswa bertanya, ya, bertanya kepada mahasiswa yang lain. Ya. Setelah mahasiswa A menjawab pertanyaan pemantik dengan jawaban bla 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 bla, nanti mahasiswa B bisa bertanya ulang, mohon saya dibantu untuk menjelaskan jawaban saudara pada bagian ini. Jadi mahasiswa merasa belum bisa memahami jawaban teman-teman yang lain, nanti bisa bertanya ulang. Inilah yang dinamakan sesi diskusi. Jadi ada proses interaksi yang berkelanjutan. Jangan sampai kita hanya sekedar menjawab pertanyaan pemantik, kemudian menghilang. Ini berarti partisipasi atau aktivitas diskusi kelasnya masih
ini. Maka tingkatkan, ya pertahankan tadi yang sudah 75% mahasiswa yang sudah aktif itu untuk lebih berpartisipasi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara merespon jawaban temannya, ya bisa bertanya ulang, bisa menyangga, bisa melengkapi, ya sehingga keilmuan kita semakin lengkap, ya semakin banyak, pengetahuan kita akan semakin banyak. Kemudian yang ketiga, ya usahakan pengumpulan tugas itu tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Misal berakhir pada tanggal 10, ya diusahakan sebelum tanggal 10 itu sudah selesai upload tugas. Jangan sampai ada lagi mahasiswa yang tertinggal upload tugas atau terlambat upload tugas, ya sehingga nanti terlewat, ya nilainya terlewat, kemudian dianggap tidak hadir dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ya diperbaiki untuk pertemuan ke-8 sampai pada pertemuan ke-14. Ya. Itu saja video penjelasan mengenai persiapan, ya, ujian tengah semester, kemudian review kuliah sebelum UTS, dan bagaimana kita mempersiapkan kuliah pertemuan setelah ujian tengah semester. Ya. Silahkan, ya mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk mengerjakan soal ujian tengah semester yang akan saya unggah ke akun e-learning, sehingga mempermudah kita untuk mengerjakan, ya. Persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, jaga kesehatan selalu, sampai jumpa, terima kasih, sekian, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semangat.